Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Januari Sukma. Pada hari ini, saya akan memberikan kembali tutorial program C#, yaitu kali ini aplikasinya saya akan membuat kalkulator bilangan kompleks. Oke, mungkin langsung saja kita buka Microsoft Visual Studio 2012, lalu kita klik New Project. Kita klik Windows Form Application dan name-nya kita ganti tutorial. Pada hari ini tutorial ketiga, lalu oke. Maka akan muncul tampilan awal dari aplikasi yang kita buat. Sebelumnya saya untuk membuat desainnya, saya sudah mengcopy dari program yang telah saya buat dan saya paste di tampilan yang baru. Ya, oke. Pada program tutorial ini, kali ini saya menggunakan beberapa label, text box, dan button. Dan yang baru untuk di sini saya menggunakan group box dan radio button. Radio button ini gunanya untuk memberikan opsi berupa kalkulator penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, pada text box saya beri name programnya yaitu text 1. Text box yang kedua saya beri nama text 2. Untuk text box ketiga saya beri nama text 3. Text box keempat saya beri nama text 4. Dan pada hasil text boxnya saya beri nama text 5. Dan yang terakhir text boxnya saya beri nama text 6. Dan untuk operasinya penjumlahan, name-nya saya ganti jadi tambah, pengurangan jadi kurang, perkalian saya ganti jadi kali, dan pembagian saya ganti jadi bagi. Untuk buttonnya sendiri, hitung, saya rubah namanya menjadi button 1. Untuk hapus, button 2. Oke, mungkin untuk lebih mempercantik tampilannya, kita bisa memberikan warna latar belakang pada layarnya dengan mengganti back colornya. Sini saya akan menggunakan warna hijau. Dan untuk form satunya kita bisa menggantinya menjadi kalkulator bilangan kompleks. Ya, mungkin untuk mendesain tampilan seperti ini yang desain saya sebelumnya. Dan untuk programnya kita bisa mulai membuat programnya. Pertama kita klik tombol hitung untuk masuk ke form program. Klik double klik. Oke, maka akan muncul private void button 1, itu dari button yang kita klik. Kita isikan program di dalamnya. Oke, mungkin pertama kita ketikkan double. Double itu berupa variabel integer ataupun string. Yang pertama, karena di sini bilangan kompleks, jadi menggunakan x dan y, x1, y1. Dan pada desainnya ada dua bilangan, berarti ada x1, x2, y1, y2. x2, y2. Dan untuk tabel ketiga ada hasilnya, maka zx dan zy. Oke, mungkin untuk teks 1, untuk pertama agar bisa memasukkan kata-kata
angka pada teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4, kita ketikkan program, kita misalkan x1 itu sama dengan convert dot to double dalam kurung teks 1, teks yang telah kita namakan dot text. Fungsinya agar pada teks 1 kita bisa mengetikkan angka-angka yang kita inginkan. Sama untuk Y1. Perbedaannya kita isikan di sini teks 2. X2 dan Y2. Oke, mungkin untuk menginput data sudah selesai. Lalu kita mulai masuk ke radio button. Radio button fungsinya apabila kita klik, maka rumus yang diklik itu yang akan dijalankan. Oleh karena itu, di sini kita menggunakan fungsi if radio button kita beri nama sebelumnya, kita selesaikan satu persatu. Untuk penjumlahan, name-nya tambah. Jadi untuk fungsi if-nya, if tambah dot check itu maksudnya apabila kita memilih tombol itu sama dengan true, kita benar-benar memilih tombolnya itu, maka kita masukkan di sini ZX itu berupa kolom teks 5, yaitu Z total dari penjumlahan X1 dan X2. Rumusnya kita bisa mencari rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian bilangan kompleks di internet, dan saya mencarinya dari situ, yaitu X1. Perbedaannya hanya saya ganti variabelnya saja, tambah X2. ZY sama dengan Y1 ditambah Y2. Untuk menampilkan hasilnya, maka pada kolom ZX itu berupa teks 5 sama dengan ZX dot to string, yaitu untuk merubah data double ke string. Sama untuk teks 6 itu berupa hasil dari penjumlahan Y. Oke, mungkin untuk radio button penjumlahan sudah selesai. Kita masuk ke pengurangan, sama if kita menggunakan fungsi if juga, kurang dot check sama dengan true, maka rumusnya kita gantikan saja penjumlahan menjadi pengurangan. Ya, pengurangan sudah selesai. Lalu kita lanjut ke radio button perkalian. Untuk keempat radio button kita semua menggunakan fungsi if. Kali dot check sama dengan true,
untuk rumus perkalian bilangan kompleks, kita bisa mencarinya di internet. Dan seperti ini rumusnya. Hanya saya ganti variabelnya. Zx, yaitu x1 dikali x2 dikurang y1 kurang y2. Zy-nya x1 dikali y2 ditambah y1 kali x2. Maka jika radio button kali ditekan, hasil yang akan ditampilkan oleh teks 5 dan teks 6 berupa Zx itu sama dengan pencarian total Z-nya, Zx-nya. Dan untuk kolom 6, teks 6 itu total pencarian dari Y-nya. Lalu pembagian, if bagi check sama dengan true, maka rumusnya di sini, karena di internet kita menemukan ada beberapa tambahan lagi, maka kita menambahkan variabelnya. Kita ibaratkan variabel A, B, dan C. Maka untuk rumus pembagian bilangan kompleks di internet juga bisa dicari. Di sini hanya saya ubah beberapa variabelnya saja. Oke, mungkin seperti ini rumusnya. A itu variabel A, B variabel B, dan C ini variabel C. Ini rumus tersebut merupakan rumus dasar dari internet pembagian bilangan kompleks, dan Zx sama dengan A dibagi C karena A merupakan rumus yang dari internet. Jadi kita menggunakan beberapa fungsi, yaitu A ini hasil dari seperti ini. Agar tidak terlalu panjang, kita masukkan ke dalam variabel A dibagi dengan C, hasil dari x2 dikali x2 min dalam kurung y2 dikali min y2. Maka lebih disederhanakan menjadi variabel C. Sama untuk zy. Dan untuk teks 5-nya, maka sama seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Jika tombol bagi ditekan, radio button bagi ditekan, maka untuk pas dihitung dari X1, X2, hasilnya dari Zx-nya berupa perhitungan rumus pembagian bilangan kompleks. Oke, lalu kita tutup. Oke, rumus untuk kalkulatornya sudah selesai. Lalu kita masuk untuk rumus mereset semua angka apabila terisi. Jadi ibarat di sini ada terisi angka, di sini terisi angka, terisi angka, terisi angka, terisi angka, terisi angka. Maka dengan mengklik tombol hapus, kita bisa menghapus semua angka-angkanya. Oke, mungkin caranya pertama kita klik tombol hapus button 2. Kita masukkan teks 1 dot text sama dengan petik 2. Maksudnya apabila button 1 ditekan, maka teks 1 akan kosong dari berbagai macam huruf maupun angka. Untuk teks 2 optionnya sama. Teks 3 teks 4
5. Maaf, teks 6. Ya, mungkin program kalkulator kita sudah bisa dioperasikan dengan mengklik tombol start. Maka program yang kita buat akan dibuild dan ditampilkan hasil jadinya. Sebentar, loading, sedang proses build. Ya, ini seperti ini hasil jadinya. Kita bisa memasukkan angkanya, misalkan nilai 5 untuk X-nya, X1 dan Y1 4. Untuk X2-nya kita bisa masukkan 10. Untuk X3-nya, Y2-nya kita bisa memasukkan 7. Lalu kita klik penjumlahan dan kita hitung. Maka hasil yang akan ditampilkan adalah penjumlahan bilangan kompleks dari X1 ditambah X2 dan Y1 ditambah Y2. Untuk pengurangan, kita tinggal mengganti operasinya dari penjumlahan ke pengurangan. Maka klik hitung. Nah, maka hasil yang akan ditampilkan berupa pengurangan bilangan kompleks dari X1 kurang X2 lalu Y1 kurang Y2. Untuk perkalian, hitung. Ya, nilai perkalian dari bilangan kompleks dan pembagian. Ya, ini adalah pembagian dari bilangan kompleks. Mungkin jika teman-teman ingin mengetahui rumusnya, bisa mencarinya di internet. Lalu, jika kita mengklik tombol hapus, maka semua angka yang ada itu akan hilang. Atau bisa dikatakan sebagai tombol untuk mereset ulang program. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya untuk mengakhiri program kita bisa klik untuk keluar, lalu save all project dan kita close. Oke, mungkin sekian yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sebelumnya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, teman-teman pembaca bisa membuka blog saya, yaitu di www.janur-ian.blogspot.com. Terima kasih.